Oke Bunda, hari ini jam terapinya mulai jam 12, jadi kita ke pantai dulu ya. Mau bikin video testimoni. Stay tune. Oke, kita menuju ke pantai air manis ya. Di situ deket patung Malin Kundang ya Pak ya? Iya, iya. Deket patung Malin Kundang. Ini jembatan Siti Nurbaya ya. Tadi ya, jembatan Siti Nurbaya. Terus ini perahunya bisa disewakan ini ke Pulau Singkuang ya. Dan Pulau Setan. Oke guys, kita teruskan perjalanan menuju pantai air manis di patung Malin Kundang. Di sini warung di Padang nggak boleh buka 100% tutup, tapi kalau GoFood ada ya. Jadi jangan khawatir, GoFood ada buat yang lagi nggak puasa. Soalnya di sini ada Batak juga, ada kampung orang Batak, kampung orang Cina juga ada. Jadi berkelompok biasanya ya. Emang orang Padang itu, kalau suku Padang itu 100% Muslim semua katanya ya. Tapi tetap aja kalau di Padang kan penduduknya beragam. Nah ini kita sudah sampai ya guys ya. Mana boleh balik punya tiba-tiba. Nek wis tekan tak ditinggal patung Malin Kundang ini apa doa. Aku juga jadi ya Allah. Iya. 5 orang. 5. Berapa? 25. 25. Enggak, itu akhirnya. Itu kedua. Ada di apa? Bokar. Itu apaan?
Langsung. Alhamdulillah. Langsung. Orang Ciblon ini ya, kemana? Masya Allah. Cantiknya. Ini ombaknya cenderung besar sampai ke pinggir ya. Dia harus lepas. Oh, laut lepas. Bedanya laut lepas apa sih? Lalu lepas itu ya tsunami, ada tsunami. Iya, ada kan sana. Oh, ada. Ya, bismillah. Insya Allah lah kita melihatnya baik ya. Angin sepoi-sepoi ya. Ini semua tutup guys karena ini puasa ya. Jadi kalau di Padang ini tidak boleh buka satupun. Nanti kena razia Pol PP. Langsung kena angkut sama Satpol PP. Oke guys, kita sudah sampai di pantai air manis ya. Di sini nanti kita menuju ke sana. Ini warung-warung semua tutup guys kalau puasa begini ya. Itu nanti di situ ke arah batunya Malin Kundang ya. Malin Kundang. Oke. Pantainya cenderung besar ombaknya ya guys ya. Karena ini laut lepas. Itu apa namanya, pulau-pulau yang saya videokan lewat kamera waktu dari atas pesawat ya. Oke guys, ini lokasi sudah di area patung Malin Kundang ya, itu ya guys ya. Tapi yang bagian mananya nanti kita iniin guys. Oh itu tuh sepertinya ya. Nanti kita iniin guys. Oke guys, kita mau turun ya. Harus hati-hati. Jangan diinjak. Itu patungnya tengkurap gitu ya guys ya. Ini ikannya kelihatan banget ya, saking jernihnya. Cantik-cantik ikannya. Masya Allah ya. Nah ini ya guys ya. Jadi ini yang dikenal dengan patung Malin Kundang. Ini kakinya ya, sebelah kanan kiri, kemudian itu kepalanya. Nah kemudian ini badannya ya guys ya. Ini kan bentuk badan laki-laki ceritanya ya, dalam dongeng ya, dongeng ini guys ya. Tapi sudah terkikis banyak. Itu tangannya ya. Ini kisahnya, ini tangannya ya, kisahnya itu ya. Oke. Jadi jangan sampai durhaka ya. Ngeri. Sudah susah-susah mau hamil kadangan. Oke, ini nah ini apa ya namanya? Tali ya. Wujud talinya. Ini kan ceritanya di perahu, guys. Di perahu. Kisahnya itu seorang anak yang dongeng. Ini dongengnya, anak itu pergi merantau dari kampung pamitan untuk cari uang ya, untuk bekerja dari kampung. Terus di kota sudah sukses, sudah kaya raya, tapi lupa dengan ibunya ya. Kebetulan ayahnya sudah meninggal, itu Malin Kundang. Kemudian ketika ibunya tahu kabar tentang anaknya yang sudah kaya raya, sudah jadi orang terkenal, ibunya datang ke Malin Kundang, tapi Malin Kundang tidak mengakui ibunya karena ibunya lusuh, kumuh dan tidak diakui. Akhirnya ibunya berdoa itu ya. Ya kalau kita ya jangan sampai berdoa seperti itu ya guys ya. Bagaimanapun anak, sejelek-jeleknya anak tetap anak gitu ya guys ya. Tapi juga pelajarannya bahwa jangan durhaka. Dari mana kita ada? Ya dari orang tua, dari Allah dan dari orang tua ya guys ya.
Kenceng. Hah? Kencang. Kenceng banget maksudnya tadi operasinya. Ayo, Iya. gaspol. Oh. Kakinya pegel. Kita belok, guys. Di tempatnya Iup. Oke, kita habis jalan-jalan tadi ya, naik mobil ATV ya Mbak ya. Motor ATV. Sewanya kalau 1 jam 100.000, kalau setengah jam 50.000. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Sarah ya, dengan Mbak Sarah. Terus topinya ini murah juga nih, 50.000 ini ya. Jadi kalau pakai skin, kalau pakai sampai nggak pakai mic saya. Kalau pakai skin kan nggak cepat memudar ya. Oke Mbak, terus coba ini kan Mbak yang asli sini ya Mbak, lahir di sini. Iya. Lahir di sini, terus dari kecil sampai besar dagang sejak umur berapa Mbak? Dagang dari kecil, bantu ibu dagang. Bantu ibu dagang ya. Jadi emang benar-benar asli dari sini. Kisahnya itu gimana Mbak? Ini tentang Malin Kundang nih. Kalau setahu saya dari cerita nenek dari zaman dahulu, katanya batu itu emang udah ada, tapi abad keberapa terjadinya kita kan nggak ada yang tahu. Iya. Terus setahu saya udah banyak juga tim uji nyali yang datang buat telusuri batu Malin Kundang ini benar atau enggaknya, tapi malah banyak ada yang kesurupan atau belum ada pembuktian yang nyata. Belum ada pembuktian ya. Belum ada pembuktian. Cuma ya namanya dongeng itu ada nilai yang bisa diambil pelajaran. Nilai positif. Betul. Ya, nilai positifnya. Jadi ceritanya dari laut ya Mbak ya? Iya. Dari laut, terus ibunya itu berdoa gitu apa gimana Mbak? Nah, cerita awalnya ini kan si Malin ini cuma hidup sama ibunya berdua. Iya. Bapaknya meninggal, anak Bapaknya yatim. Jadi si Malin ini dia pergi merantau, minta izin sama ibunya merantau ke Malaysia berdagang. Oh, Malaysia. Iya, Malaysia. Jadi dia karena dagangnya sukses di Malaysia, dia itu nikah sama putri kerajaan. Jadi setelah menikah, kapal si Malin ini berdagangnya masuk ke sini. Oh, balik ke kampung ya? Balik ke kampung. Balik ke kampung. Kalau yang saya dengar ceritanya kampung si Malin ini di Muaro Padang. Muaro Padang. Muaro Padang. Jadi si Malin itu Muaro Padang itu sebelah sana. Oh, sebelah sana ya? Iya. Di balik situ. Oh, di balik ya. Jadi setelah dia balik ke kampung untuk tujuan berdagang, sekalian dia mampir ke kampung halamannya. Di awal si Malin ini mau menikah, dia kan bilang sama istrinya, sama keluarga istrinya kalau dia ini udah yatim piatu. Karena dia mungkin berpikir karena ibunya miskin kan. Pas balik itu si Malin ke kampungnya sama kapal, sama awak-awak kapalnya. Namanya tinggal di kampung, nyampe cerita ke telinga ibunya kalau ada kapal si Malin datang, si Malin datang kan. Terus ibunya nyamperin lah si Malin ini ke kapal, ke pelabuhan gitu. Terus si Malin ini nggak mau ngakuin kalau itu ibunya, karena dia udah terlanjur bilang sama istrinya kalau anak yatim ibunya piatu. Iya, ibunya udah meninggal, udah nggak punya orang tua. Terus karena ibunya nih sakit hati, si Malin ini karena malu langsung dia pergi sama udah pergi ke laut gitu ya Mbak ya? Karena ibunya ini sempat bilang kalau si Malin anak aku dia ada tanda lahir di bagian punggungnya kalau nggak salah kayak gitu ya Bu. Terus dicek sama istrinya, ternyata tanda lahir itu emang ada, tapi si Malin tetap nggak mau ngakuin. Terus pas kapalnya berangkat, si ibu nih sedih, nangis, berdoa. Akhirnya tiba-tiba tuh datang badai sama petir. Terus kapal si Malin ini pecah, terdamparnya di sini. Terdampar di situ dengan posisi tertelungkup. Sebenarnya mau minta ampun sebenarnya ya, tapi sudah telat ya. Akhirnya perlahan jadi batu. Begitulah kisahnya ya guys ya. Terkait dengan itu dongeng apa gimana nya, itu yang jelas kita jangan sampai durhaka. Durhaka itu ngelawan ya, disuruh
menuju hal kebaikan malah ngelawan, akhirnya orang tua sakit hati ya. Memang orang tua zaman sekarang tetap harus lebih bersabar lagi karena anak zaman sekarang banyak yang ngelawan. Jadi tetap sebagai orang tua kita tetap harus bersabar, jangan sampai berucap yang buruk ya terhadap anak, karena gimana pun juga kita susah-susah ya untuk mengandung ya, melahirkan juga. Tetap kita bimbing dan kita berdoa sama Allah semoga bisa diubah hatinya gitu ya Mbak ya. Terima kasih ya dengan Mbak siapa tadi? Sarah. Mbak Sarah ya. Kalau mau sewa ATF ya? ATV itu sama Mbak Sarah aja ya guys ya. Ini dia dagang di pinggiran sini ya. Ini memang kalau puasa ini dia tutup guys ya. Begitu. Baik.